nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Kalau kita itu pas malam Lebaran, itu pemuda-pemuda gereja, semua dari berbagai agama, itu sobaku ikut takbiran. Udah ikut-ikut takbiran juga. Dorang anak-anak gereja yang ada punya drum band atau apa, dia ikut takbiran. Yo, bikin ramai di jalan. Boulevard penuh. Samrat penuh. Jadi memang nampak DP toleransi kalau di Manado Kalau kita di Manado itu, kalau Lebaran, kong sholat hari raya itu di Polda, dimanapun di masjid, itu pemuda gereja, itu so baku atur dang. Dorang so berjaga-jaga di tepi torang pe tanpa sembayang. Jadi memang DP toleransi luar biasa. Jadi kalau di Manado tuh, Lebaran itu semua merayakan, ya, mau Nasrani, mau agama lain pun ikut merayakan Lebaran. Kenapa? Karena kalau di sana itu dalam satu keluarga boleh ada beberapa agama, ya. Kadang haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Babasia, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afrahan Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaket, ada satu hal yang kita miliki, di mana hal ini tidak dimiliki oleh tetangga kita, yaitu sukacita saudara. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, orang Kristen itu unik Bapak Ibu, selalu bernyanyi. Di acara orang meninggal, kita bernyanyi. Acara duka, kita bernyanyi. Orang sakit, kita besuk, kita bernyanyi. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, orang Kristen itu selalu sukacita, selalu bernyanyi. Menyanyi yang saya maksud di sini adalah bukan menyanyi lagu-lagu dunia, tetapi lagu rohani. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat nyanyian kita Bapak Ibu. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan kebesaran Tuhan lewat pujian kita, lewat nyanyian kita, maka Elohim yang kita imani, yang kita sembah, yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dia bertahta di atas puji-pujian. Dia hadir di setiap pujian kita. Maka kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan sukacita, kita merasakan ketentraman yang luar biasa. Apalagi sekedar gereja kita diganggu, kita pun masih bernyanyi, masih berdoa buat mereka supaya hati mereka dijamah oleh Tuhan, hati mereka dilembutkan oleh Tuhan. Ketika ada orang yang memusuhi kita, kita juga bernyanyi Bapak Ibu, memohon pertolongan Tuhan supaya orang yang memusuhi kita hatinya dilembutkan, pikirannya jadi jernih, hatinya tidak keras, dan orang tersebut menjadi lebih baik. Bersyukur bila orang itu bertobat. Ingat, apa yang kita minta kepada Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan melihat kesungguhan hati kita ketika kita datang kepada Dia, ketika kita memuji, memuliakan, meninggikan Dia, ketika kita berdoa kepada Dia. Tuhan selalu melihat ketulusan hati kita, keikhlasan kita Bapak Ibu. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut ada dua muslimah yang memberikan informasi kepada teman-temannya bagaimana muslimah tersebut tinggal di tempat mayoritas Kristen Katolik. Tetapi ketika dia beribadah, dia sholat, dia mengaji, tidak ada satupun orang Kristen yang mengganggu muslimah tersebut Bapak Ibu. Jadi dia memberikan kesaksian bagaimana hidupnya begitu tentram di kantong-kantong Kristen. Berbeda dengan umat Kristen yang tinggal di kantong-kantong Muslim. Untuk beribadah itu
sulit, saudaraku. Bahkan kita beribadah di rumah, kita adakan komsel di rumah, ibadah rumah tangga, itu ada yang protes. Tapi di kantong-kantong Kristen itu tidak ada yang protes. Kita bangun gereja, tidak akan diizinkan. Tetapi masjid, surau, musola dibangun di kantong-kantong Kristen. Itu dengan begitu mudah, bahkan tidak perlu minta izin. Kalau misalnya mereka tidak punya tanah, diberikan tanah. Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi ya, ketika saya melakukan pelayanan penginjilan di daerah Kalbar, Kalimantan Barat, di pedalaman Landa, saudaraku, daerah Dayak Ahi. Nah, di situ ada beberapa orang Kristen yang kasih tahu saya bahwa kami di sini, Pak Pendi, kalau ada agama lain, terutama sekali saudara kita umat Islam, ya, yang ingin membangun masjid, musala, surau, mereka tidak ada tanah, kita kasih tanah. Bahkan kita bantu untuk kelanjutan pembangunan masjid, musala, surau. Begitu toleransinya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, seagama dengan kita untuk menyangkut rumah ibadah umat agama lain. Hal ini sangat kita rindukan pada saudara-saudara kita dari seberang. Tapi mereka sangat takut dengan kehadiran kita, sangat takut dengan gereja, bahkan mereka menyebarkan berita hoak kalau di salib itu ada jin kafir. Nah saudara, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Ada dua muslimah yang bersaksi bagaimana ketentraman, ketenangan jiwanya, kedamaian jiwanya ketika tinggal bersama dengan orang Kristen dan tinggal di tempat mayoritas Kristen Katolik. Dan nanti juga saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya, ada pemuda-pemudi yang begitu sukacita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan, saudaraku. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Nah, kita lebaran di Manado itu pernah 7 kali. 7 kali Idul Adha, 7 kali Idul Fitri, 7 kali Natal dan Tahun Baru. Memang beda sekali. Di seluruh Indonesia yang kita rasa yang terlalu meriah itu memang ada di Manado. Meriah bagaimana? Kalau kita itu pas malam lebaran, itu pemuda-pemuda gereja, semua dari berbagai agama, itu sobaku ikut takbiran. Udah ikut-ikut takbiran juga. Dorang anak-anak gereja yang ada punya drum band atau apa, dia ikut takbiran. Yo, bikin ramai di jalan. Boulevard penuh. Samrat penuh. Jadi memang nampak DP toleransi kalau di Manado Kalau kita di Manado itu kalau lebaran, kong sholat hari raya itu di Polda, dimanapun di masjid, itu pemuda gereja, itu so baku atur dang. Dorang so berjaga-jaga di tepi torang pe tanpa sembayang. Jadi memang DP toleransi luar biasa. Jadi kalau di Manado tuh, lebaran itu semua merayakan, ya, mau Nasrani, mau agama lain pun ikut merayakan lebaran. Kenapa? Karena kalau di sana itu dalam satu keluarga boleh ada beberapa agama, ya, kadang kakaknya Islam, adiknya Kristen, jadi mereka merayakannya selalu sama-sama. Itu jadi selama saya di Manado lebaran, ya memang sangat meriah, ya, karena semua turun. Begitu sholat hari raya itu biasanya kami sholat di halaman Polda Sulut. Nah, di situ tuh yang jaga itu pemuda-pemuda gereja. Jadi semua pemuda-pemuda gereja itu sudah keliling di sepanjang masjid, di sepanjang lapangan tempat kami sembahyang. Jadi luar biasa toleransi di Manado. Sampai
Orang tua saya pun mengakui memang hebat Sulawesi Utara. Jadi tidak salah kalau DP semboyan itu dan torang semua bersaudara. Kong baku-baku sayang. Ya, luar biasa. Memang tak bilang tak so rindu sekali Pak Manado dang. Mar berdoa aja supaya kita mau boleh balik di sana ulang suatu saat nanti. Salam ya dari Riau ke Manado. I love you Manado. Ya, halo. Jadi saya ini baru bangun. Terus tadi atas sengaja scroll TikTok dan saya ketemu satu video penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Saya sebagai makhluk yang beragama melihat hal ini merasa sangat miris. Mereka itu minoritas di sana dan dihalangi untuk membangun rumah ibadah mereka sendiri. Saya bersyukur sekali saya lahir di tanah yang punya toleransi yang sangat besar terhadap agama. Semua agama, mau minoritas maupun mayoritas, kita hidup berdampingan dengan rukun dan damai di tanah Papua. Saya rasa mungkin dong harus sekali-sekali main ke Papua dan lihat toleransi di sini tuh kayak apa. Karena saya rasa sendiri toleransi di sini tuh seperti apa. Jadi saya ingat masalah toleransi yang sangat saya rasakan itu adalah ketika saya ke Serui waktu itu. Nah di Serui itu saya tidak punya siapa-siapa untuk jadi tempat tinggal, dan saya tinggal dan saya punya teman dia Nasrani. Saya punya teman laki-laki dan saya punya teman perempuan. Dong tuh Nasrani, dong asli Serui. Saya tinggal di satu teman perempuan per rumah, dimana dong di dalam situ Nasrani. Saya ingat sekali waktu saya mau sholat itu saya agak canggung juga untuk bicara kalau saya mau sholat saat itu. Tapi saya bilang, saya mau sholat, bisakah? Dia bilang, kok bisa? Disuruh saya sholat di dalam dia punya kamar. Dan ketika itu keluarga udah kumpul semua, terus saya sholat di dalam kamar. Terus teman perempuan ini keluar dan dia bilang sama dia keluarga kalau jangan ribut, suara kecil. Saya teman ada ibadah di dalam. Saya dengar itu saya rasa kayak seperti ini tersentuh sekali, karena kayak saya sangat dihargai. Even itu cuma sholat, tapi mereka sangat menghargai kalau ada umat lain yang sedang beribadah di dalam rumah mereka. Itu ada yang pertama tentang sholat. Yang kedua adalah pada saat kegiatan CD. Jadi dia ini mau CD, dan teman-teman Nasrani yang lain itu pada pagi hari itu akan pergi ke sana untuk menemani dia dan melihat kegiatan itu. Dan pada saat itu mendengar itu saya rasa kayak mungkin saya tunggu di rumah saja karena dong mau ke gereja. Tapi tidak, dia punya keluarga bilang gini ke saya, nanti kakak datang saja ya, nanti kakak datang ke sana untuk lihat ini, satu teman ini CD, tidak apa-apa, datang saja. Oke. Satu teman juga nih bilang datang saja tidak apa-apa, nanti kita sama-sama ke sana. Akhirnya saya pakai tetap saya dan saya pakaian baju panjang, kerudung, saya datang ke gereja. Saya cuma takut kalau agak canggung karena ini dong punya tempat suci, tempat ibadah, dan ada umat lain yang datang. Itu saya pikiran pertama awal saya. Oke, jadi saya memutuskan untuk datang ke gereja tempat saya teman ini CD bersama dengan teman-teman Nasrani yang lain. Dan saya duduk di halaman gereja. Saya tidak berani masuk ke dalam karena saya canggung. Padahal sama teman-teman yang lain sudah bilang sudah tidak apa-apa masuk, kita duduk di dalam untuk lihat dia. Tapi karena saya ini canggung, ini orang tempat ibadah, ini tempat suci, jadi saya rasa kayak sudah tidak apa-apa, saya duduk di depan saja sini di kursi-kursi plastik yang dong ada susun di depan halaman gereja. Sudah selesai dia kegiatan CD, saya kira mungkin sudah selesai. Jadi tidak, ternyata dong tuh ada proses dimana dong salam, dong bikin kayak lingkaran gitu untuk salam putar gitu, salam yang CD, yang nikah, yang dibaptis kayak begitu. Saya merasa diri lah kayak saya tidak mungkin untuk masuk ke dalam situ karena saya
menghargai gitu. Jadi sudah saya hanya lihat itu dari luar. Tapi nanti bisa memicu perang agama di Lampung. Bakar sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini.
hidupku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Seharusnya teman-teman kita dari seberang itu punya pikiran yang sama seperti kesaksian dua muslimah tadi. Bagaimana ketenangan jiwa mereka, ketentraman jiwa mereka di saat mereka tinggal di kantong-kantong Kristen Katolik. Bebas mereka beribadah, bebas mereka sholat, sembahyang, dan bebas mereka mengaji, membaca Al-Quran tanpa ada gangguan. Bahkan ketika mereka mengaji dan beribadah, itu orang yang ada di rumah tersebut dilarang beraktivitas. Ya, artinya benar-benar diharapkan supaya menghormati mereka yang lagi sembahyang, yang lagi mengaji, membaca Al-Quran. Tidak boleh bersuara besar-besar, dan tidak boleh bernyanyi besar-besar, dan tidak boleh memutarkan musik. Nah, ini yang harus dicontohkan oleh teman-teman kita dari seberang. Tetapi hal ini jarang sekali kita dapatkan. Bahkan hampir tidak pernah kita dapatkan, Bapak Ibu. Ya, hampir tidak pernah kita dapatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Roh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.